syafaat adik-adik kita. Dan teman-teman pengajar peranan juga yang bertugas untuk mereka ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan kami di Sekolah Minggu Online. Kakak harap adik-adik semua dalam tetap semangat karena kita masih dalam suasana kemerdekaan. Kiranya adik-adik semua tetap semangat untuk mengikuti Sekolah Minggu Online kita pagi hari ini. Untuk itu kakak minta adik-adik semua duduk dengan tenang. Kita akan membawakan 2 pujian sekaligus. Yang pertama, Selamat Pagi Tuhan, dan yang kedua, Bila Roh Allah Ada. Adik-adik duduk yang tenang ya. Oke, baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, segala puji syukur hormat bagi-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas setiap kebaikan, kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami sampai detik saat ini. Ya Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan mau memberkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan mulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita jemput adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu baca kitab suci.
adik-adik silakan duduk dengan manis. Kita akan mengangkat satu pujian untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman itu pesawat Allah. Oke, adik-adik sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami ajak kita sekalian berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu, karena kepada kami hari ini diberi kesempatan lagi untuk kami bersama-sama boleh beribadah, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, kami sudah memuji-muji nama Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami saat ini dengan Roh Kudus Tuhan, supaya ketika kami membaca firman Tuhan, kami boleh mengerti dan kami dapat melakukannya, dan kami boleh berbahagia karena kami boleh ada dalam firman Tuhan. Kasihani dan ampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekalian, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Kitab Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi, tapi kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Oke, adik-adik sekalian, kami akan mengawali perenungan firman Tuhan pagi ini dengan sebuah cerita pendek. Mau dengar ceritanya? Pasti mau. Oke, semua duduk yang tenang, tapi harus tetap tersenyum ya. Di suatu rumah hiduplah sepasang suami istri yang memiliki 2 orang anak. Dua-duanya laki-laki. Yang pertama namanya Rocky, yang kedua namanya Ricky. Nah, di dalam rumah itu ada aturan. Setiap anak harus juga melakukan tugas dalam rumah. Jadi yang kakak, yang Rocky ini, tugasnya Rocky itu harus mencuci piring setiap sore. Kalau tugasnya Ricky harus menyiram bunga setiap sore. Anak-anak, suatu hari si Ricky sedang bermain bola. Oke, siapa yang suka main bola kaki? Kami juga kalau tidak, kami kan perempuan. Ya, pasti yang laki-laki itu senang sekali main bola kaki. Si Ricky main bola kaki. Dia main bola kaki di mana? Di halaman rumahnya. Sekali dia tendang, wah hampir gol. Dia main sendiri tapi dia sangat senang. Dia tendang lagi bolanya. Tiba-tiba suara apa itu? Ricky kaget. Wah,
anak-anak. Ricky langsung lari ke kandang bebek. Dilihatnya, wah ternyata betul sekali tebakan adik-adik dari rumah. Bebeknya mati. Ricky lihat ke kiri, Ricky lihat ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada yang tahu tentang bebek yang mati ini. Ricky langsung menggali lubang. Ricky menguburkan diam-diam bebek yang mati ini. Lalu setelah itu Ricky pergi cuci tangan dan dia beristirahat. Keesokan harinya pas pagi-pagi, papanya pergi kasih makan bebek. Dihitung bebeknya 1, 2, 3, 4, 5. Kok cuma 5? Kan bebek saya ada 6. Kenapa hanya 5? Papanya hitung ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Satunya mati ya. Papanya diam-diam, papanya cari tahu. Kira-kira di mana bebek yang satu? Papanya cari keliling halaman, bebek yang satu tidak ada. Ya, waktu berlalu papanya harus bekerja. Bagaimana dengan Ricky? Ricky diam-diam, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ternyata salah. Si Rocky lihat waktu bebek itu mati. Dan si Rocky tahu kalau si Ricky itu menguburkan bebek secara diam-diam. Apa yang dilakukan oleh si Rocky? Rocky mendekati Ricky dan berkata, "Ki, aku tahu rahasiamu." Apa? Aku tahu. Kemarin kamu main bola, terus kamu tendang bola, terus bolanya kena bebek, bebeknya mati deh. Lalu kamu kubur kan? Iya kan? Kan? Kasih tau bapak, si Rocky sudah tahu ternyata rahasia dari si Ricky. Kira-kira apa ya yang ada di hatinya Ricky? Ricky takut kalau papa tahu nanti papa marah saya. Akhirnya Ricky bilang, Kak jangan kasih tahu bapak. Oh boleh, tapi ada syaratnya. Kamu harus cuci piring setiap hari. Kamu harus kasih saya uang jajan setiap hari. Kalau bapak kasih kamu 5.000, kamu harus kasih saya uangnya 5.000. Tapi nanti mau Bekes tahu? Wah, Ricky tidak punya pilihan lain. Akhirnya Ricky setuju anak-anak. Ricky setuju setiap hari Ricky harus cuci piring. Kalau Ricky tidak mau cuci piring, kakaknya langsung menyanyi. Bebek, 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 bebek. Ricky dengan sedih cuci lagi. Tiba-tiba mamanya panggil, Iki. Ini buat kamu, beli Salome ya. Pas Ricky terima uang 5.000 beli Salome, kakak Rocky lewat. Bebek, 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 bebek. Setiap hari seperti itu. Sudah seminggu berlalu, Ricky terus ada dalam penindasan sang kakak. Satu malam anak-anak, si Ricky tidur. Ricky pikir-pikir, setiap hari saya cuci piring. Kakak tidak cuci piring. Saya sapu rumah, saya siram bunga. Setiap dapat uang, kakak ambil semua. Saya tidak mau, saya mau lawan. Tapi caranya bagaimana? Kalau saya lawan, nanti kakak lapor lagi. Nanti Ricky pikir-pikir. Tiba-tiba Ricky bilang, saya mau kasih tahu bapak saja, biar supaya aman. Ricky diam-diam bangun dari kamarnya, dari tempat tidurnya, keluar dari kamarnya, cari bapak. Papa. Tapi hatinya, kira-kira anak-anak hatinya kemana? Oh betul sekali. Duk dak. Hatinya penuh dengan ketakutan. Tapi dia berjalan lagi. Papa. Papanya ternyata ada membaca koran di ruang tengah. Dia lihat ke kiri kanan tidak ada siapa-siapa. Lalu dia jujur sama papanya. Pak, Iki meminta maaf karena 1 minggu yang lalu
1 minggu yang lalu Ricky main bola dan bolanya kena bebeknya bapak dan meninggal mati. Papanya bilang, oh iya sayang, papa sudah tahu. Papa sudah tahu? Iya, papa sudah tahu. Tapi papa lagi cari tahu kira-kira siapa sih yang menghilangkan bebek satu ini. Kan bebeknya bapak kurang, sisa 5. Anak-anak, papanya memaafkan Ricky. Ricky-nya mencium papanya dan Ricky bahagia sekali malam itu. Nah, Karoki tidak tahu. Keesokan paginya, papanya memberikan Ricky 10.000. Wih, 10.000. Kenapa? Karena Ricky jujur semalam sama papanya. Pas kasih 10.000, Kakak Roki tengok nih, 10.000 lumayan. Hari ini bisa makan selome, bisa 10.000 bo. Terus Kakak Roki lewat, bebek. Kira-kira apa yang terjadi dengan Ricky? Ricky takut lagi? Oh tidak, Ricky bilang biar. Terus kakaknya lebih keras lagi, bebek. Ricky lebih sih, biar. Ya, kakaknya juga bilang, kamu macam-macam ya. Biar, gak apa-apa, aku gak takut. Besok kasih papa. Nah, anak-anak, si Ricky senang sekali. 10.000-nya dia langsung pergi makan selome. Dan mulai hari itu dia sangat berbahagia. Ayo, melalui firman Tuhan ini, melalui cerita ini ada pesannya, ada pesan yang sangat luar biasa. Tapi sebelumnya kami mau tanya, ada yang pernah jadi kayak Rocky? Banyak yang angkat tangan. Turun tangan. Ada yang kayak Ricky? Ternyata ada juga. Oke, turun tangan. Nah, anak-anak, mari kita lihat firman Tuhan. Firman Tuhan tadi bilang begini, kita itu sudah iya betul, kita sudah merdeka. Kita sudah bebas. Yang memerdekakan kita itu siapa? Kristus. Merdeka dari apa? Penjajahan. Iya betul, penjajahan siapa? Penjajahan si iblis. Merdeka dari dosa. Kita tidak lagi ditaruh perhambaan di bahu. Tidak pikul lagi dosa kita karena Yesus sudah mati. Iya betul sekali. Hebat. Yang di sana tuh yang jauh hebat. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Betul sekali. Jadi Yesus sudah memerdekakan kita. Karena itu kita harus hidup sebagai orang merdeka. Jangan mau ditindas terus. Contohnya kayak tadi si Ricky. Dapat uang 5.000, bebek, 5.000 hilang. Mau pergi bermain, bebek, cuci piring. Ketika dia mengaku dosa apa? Dia senang, dia bebas. 10.000-nya dia dapat. Dia juga tidak lagi harus cuci piring. Ya, jadi anak-anak itu pelajaran pertama. Pelajaran pertama, ayo kita ingat sama-sama apa? Iya, Yesus Kristus sudah memerdekakan kita. Yesus sudah mati di kayu salib dan menebus dosa-dosa kita. Ya, Indonesia merdeka dari penjajahan, kita juga sudah merdeka dari apa? Dari penjajahan dosa, dari penjajahan si iblis. Pelajaran yang kedua, kita belajar lagi. Yang kedua, ketika kita jatuh dalam dosa atau kita buat salah, kita harus belajar iya betul sekali, harus belajar mengaku dosa-dosa kita, harus mengaku salah kita. Supaya apa? Supaya kita tidak tertekan, supaya hati kita penuh dengan kebahagiaan, hati kita penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena kita tidak lagi menyimpan setiap kesalahan. Itu yang dialami tadi sama Ricky, ya kan? Ketika dia jujur sama papanya, dia mendapat hadiah 10.000. Dia tidak lagi ditindas oleh kakaknya, tapi dia hidup merdeka dan bebas. Nah, anak-anak sekolah minggu, ingat ya, kita semua sudah merdeka, tapi hati-hati, tidak boleh salah gunakan kemerdekaan. Kita harus hidup sebagai anak-anak yang takut Tuhan. Kita harus menghormati Tuhan. Kita harus menghormati papa dan mama. Kita harus belajar sungguh-sungguh. Harus belajar sungguh-sungguh. Harus tetap ikut ibadah walaupun online. Kan sekarang lagi pandemi, lagi COVID. Banyak yang sakit, banyak yang harus pakai masker. Kalau
Kak Miri tidak pakai masker, kan Kak Miri lagi ngomong sendiri, lagi direkam sendiri, jadi tidak perlu pakai masker. Tapi kalau ketika berhadapan dengan orang lain harus pakai masker. Supaya apa? Kita saling menjaga. Nah itu contoh bagi anak-anak yang sudah merdeka. Tepat sekali ya. Jadi kita sudah merdeka, kita harus jadi anak-anak yang luar biasa. Semangat kemerdekaan itu harus ada di hati kita. Kita harus terus berjuang supaya orang lain melihat, wah, sungguh dia anak Tuhan. Iya, begitu. Kita juga sama-sama berdoa ya, supaya pandemi ini berlalu, COVID ini berlalu, dan kita bisa sekolah minggu lagi, bisa lebih bersuka cita lagi, bisa ketemu dengan kakak-kakak pengajar ya. Itu pesan firman Tuhan bagi kita sekalian. Ingat ayat firman Tuhan ini, kita sudah merdeka, kita tidak boleh menyalahgunakan kemerdekaan. Harus jadi anak yang baik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Tetap jaga kesehatan, tetap takut Tuhan, tetap hormati orang tua, dan tetap rajin belajar. Oke, mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kami boleh belajar firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kadang-kadang kami lebih senang memberi diri kami untuk ada dan ditawan oleh si jahat, dan kami membiarkan kami untuk tidak merdeka. Padahal sesungguhnya Tuhan Yesus sudah melepaskan kami, Tuhan Yesus sudah membebaskan kami, dan kami boleh merasakan kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kami, karena Tuhan sudah mati di kayu salib untuk kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang takut Tuhan, kami menjadi anak-anak yang menghormati orang tua, kami menjadi anak-anak yang rajin untuk belajar, bahkan kami juga Tuhan mau untuk jujur ketika kami melakukan salah, supaya kami terus merasakan dan menikmati sukacita dan damai dari Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, demikian firman Tuhan. Kita lanjutkan ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sama-sama kita katakan merdeka. Sekali lagi, merdeka. Baik adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu, kakak ingatkan kembali untuk adik-adik mengumpulkan persembahannya ke kakak-kakak pengajar di lingkungannya masing-masing. Untuk itu, mari kita angkat satu pujian bawa persembahan.
Tiga. Baik adik-adik, sekarang saatnya kita untuk bersyafaat. Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan yang manis. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena begitu besar cinta kasih-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau masih memelihara kami sampai saat ini, kami masih diberikan kesehatan dan nafas kehidupan. Bapa di sorga, kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan kasih-Mu, kiranya Engkau memberkati mereka dalam pendidikan mereka, sehingga berikan mereka hikmat, kecerdasan, dan pengetahuan, sehingga mereka boleh menggapai masa depan mereka sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan pengajar-pengajar PAR mulai dari lingkungan 1 sampai lingkungan 8, kiranya Engkau boleh memberkati mereka dalam setiap tugas dan pekerjaan mereka, agar setiap apa yang mereka kerjakan boleh menjadi berkat bagi sesama mereka. Kami berdoa juga bagi Bapak Pendeta Yabes dan Mama Pendeta Alu, kiranya Engkau memberkati keduanya dalam setiap tugas dan pelayanan mereka, terkhususnya di Gereja Gemit Karmel Fatululi. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami juga telah memberikan persembahan syukur kami, kiranya Engkau memberkati agar persembahan yang telah kami kumpul boleh menjadi alat bagi jemaat-Mu di Karmel Fatululi. Kami juga berdoa bagi negara dan bangsa kami yang saat ini sedang dilanda COVID-19, kiranya Engkau memberkati, biarlah COVID ini cepat berlalu Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati kami mulai dari saat sekarang sampai selama-lamanya. Demikian sekolah minggu kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Ingat, jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokoler kesehatan. Kedua, tetap beribadah dan mengikuti puasa setiap hari Sabtu. Kita bersama-sama berdoa agar pandemi COVID ini boleh berlalu dan kita boleh bersukacita kembali bersama-sama. Merdeka! Merdeka!